Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita di sini dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah dalam keadaan iman dan keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa kesalahan ibu bapak kita, dosa kesalahan orang yang telah berbuat baik kepada kita, wabil khusus adalah guru-guru kita. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan kita untuk dapat memahami Al-Qur'an dan dapat mengamalkannya di dalam keseharian. Ila hadhihi niyya wa kulli amalin shaliha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bulan lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Saat ini kita masuk pada surah berikutnya, surat yang ke-113, yaitu Al-Falaq. Boleh dilihat surat Al-Falaq, surat yang ke-113 berdasarkan urutan mushaf yang ada. Ya, suratul Falaq. Sudah? Kalau sudah, kami mohon ada yang mau membacakannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan atau makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan atau perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bau-bau atau talinya, buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang berhenti apabila dia berhenti. Ya, alhamdulillah. Ada papannya? Ya, kita bisa lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, suratul Falaq. Ya. Di mana suratul Falaq ini, ya, kalau kita lihat di urutan mushaf yang ada, itu ada di urutan 113. Ya, seluruhan surah di dalam Al-Qur'an, ya, itu berjumlah 114 surah
dan Al-Falaq ada di urutan yang ke-113. Berapa ayatnya? Ayatnya disepakati oleh ulama yaitu 5 ayat. Ya, 5. Berbeda dengan waktu penghitungan Al-Fatihah, ada perselisihan. Tapi ini sepakat ulama bahwa ini adalah 5 ayat. Ya, kita lihat. Qul a'udzu birabbil falaq, itu 1 ayat. Min syarri ma khalaq, ayat kedua. Wa min syarri ghasikin idza waqab, ketiga. Wa min syarri naffatsati fil uqad, keempat. Wa min syarri hasidin idza hasad, itu kelima. Surat ini ya, kebanyakan ulama mengatakan tergolong surat Madaniyah. Madaniyah artinya surat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sekalipun mungkin ya turunnya tidak di Madinah, tetapi jika dia turun setelah hijrah maka dinamakan Madaniyah. Ya, jadi kebanyakan ulama mengatakan Al-Falaq ini adalah Madaniyah. Ada juga sedikit yang berpendapat bahwa suratul Falaq ini adalah surat Makkiyah. Artinya yang diturunkan sebelum Rasul hijrah, dengan beralasan karena ini berkenaan dengan sihir yang dilancarkan atau yang dilakukan oleh seorang Yahudi ya, namanya Labid. Itu dilakukan oleh Labid bin A'sam ya, dan itu kejadian diperkirakan oleh para ahli sejarah ada ketika Rasulullah SAW ada di Mekah ya. Tetapi uniknya hadis-hadis berkenaan dengan Rasulullah SAW yang terkena sihir dari Labid bin A'sam ini, itu sudah ada Aisyah sebagai istri Rasulullah, dan tidak Rasulullah SAW mengawini Aisyah kecuali setelah dia hijrah ke Madinah. Maka para ulama kebanyakan lebih cenderung dan lebih banyak mengatakan bahwa surat ini adalah Madaniyah, dan Kementerian Agama dalam tafsirnya lebih cenderung kepada Madaniyah ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat ada beberapa informasi yang kita bisa sampaikan kenapa dinamakan suratul Falaq. Ya, kemarin kita bahas kenapa dinamakan suratul Fatihah, karena dia dibuka. Ya, Al-Fatihah artinya pembuka. Ya, dengannya dibukalah Al-Quran. Ya, kemudian surat Al-Ikhlas karena di dalamnya adalah semua berisi tentang tauhid dan melawan kesyirikan. Nah, itulah ikhlas yang benar-benar, yang sesungguhnya. Nah, sekarang Al-Falaq, kenapa dinamakan Al-Falaq? Langsung saja merujuk ulama mengatakan karena di ayat pertama terdapat kata Al-Falaq. Jadi untuk memudahkan kata-kata diambil kebanyakan dari nama atau dari bacaan terdepan, dari kata terdepan. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, berarti an-nas. Ya, nah gitu. Ya, kebanyakan, walaupun tidak semua. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, biar mudah, al-kafirun. Jadi suratul kafirun. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Nasru. Jadi suratul nasri. Nah, suratul an-nasr. Nah, gitu. Ini paling mudah ya. Kenapa yang dinamakan Al-Falaq? Karena di ayat pertama ada kata-kata Al-Falaq. Ya. Nah, sekarang kita ingin belajar sedikit tentang maknanya, ya.
Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakan, itu secara bahasa. A'udzu, aku berlindung, aku memohon perlindungan, aku memohon penjagaan. Birabbi, kepada Rabb. Rabb itu bisa bermakna banyak, ya. Waktu kita membahas Al-Fatihah. Rabb bisa berarti pencipta. Rabb bisa berarti penjaga. Rabb bisa berarti pemelihara. Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Rabbul Alamin, yang menjaga alam semesta. Rabbul Alamin berarti yang merawat, yang menguasai, yang memiliki. Itu Rabb. Oke. Itu Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq? Ya. Banyak. Ya. Biar enak. Al-Falaq ini bisa berbagai macam makna, ya. Al-Falaq. Kita bias dulu. Al-Falaq dalam pemahaman ulama sebetulnya banyak makna. Ya, saya bacakan terlebih dulu. An Jabir. Ya, saya baca secara ringkas saja. An Jabir qala al-falaqu as-subhu. Falak itu bermakna waktu subuh. Wa qala al-Aufi an Ibni Abbas al-falaqu as-subhu, yaitu as-subhu. Nah, jadi yang pertama adalah waktu subuh. As-subuh, waktu subuh. Nah, nanti ada penafsiran yang kedua. Ya. Apa yang kedua? Nah, ya, dikatakan dari Ibni Abbas juga, tapi periwayatannya berbeda, jalur yang berbeda. Dari Ali bin Abi Thalha an Ibni Abbas, al-falaq adalah al-khalqu, yaitu ciptaan atau makhluk. Jadi berbeda. Nah, ini al-khalqu, ya, atau makhluk. Nanti kita bahas sedikit-sedikit. Nah, ada lagi yang memahami al-falaq itu baitun fi jahannam. Jadi rumah atau tempat di jahannam, di neraka jahannam. Fi jahannam, baitun fi jahannam. Baitun fi jahannam. Ini yang ketiga. Ya, ini dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar, Ka'bul Akhbar. Ada lagi yang berikutnya adalah hampir sama dengan ini, mengatakan, ya, sampai kepada Zaid bin Ali dari bapaknya, yaitu al-falaq bermakna jubbun fi qa'ri jahannam. Apa itu jubbun fi qa'ri jahannam? Jubbun itu jubbun, ya, itu bermakna bi'run. Bi'run amik, yaitu sumur, sebuah sumur yang berada di jurang neraka jahanam. Lebih dalam lagi tuh, ya, jubbun fi jahannam. Ya, apa nanti ada berapa macam jubbun. Ya, dan yang
berikutnya samalah, diartikan min asma'i jahannam, yaitu salah satu nama dari neraka jahanam. Ya, kita sedikit bahas. Ya, kenapa dinamakan al-falaq as-subhu? Falak itu dari kata falak. Falaka yafluku. Falaka yafluku itu artinya membelah. Falakul isbah artinya yang membelah waktu subuh. Kenapa waktu subuh dikatakan waktu yang terbelah? Yaitu yang membelah antara waktu malam dengan waktu pagi atau waktu siang. Dimulainya pagi itu. Ya, jadi sesuatu yang memisahkan antara malam dengan pagi atau siang. Dari gelap, ya, yang memisahkan gelap dengan terang. Disitulah maka dikatakan as-subuh, waktu subuh. Nah, itu. Ya. Nah, kalau menurut Ibnu Abbas dikatakan al-khalqu karena ini mengikuti makna berikutnya. Tuhannya makhluk. Aku berlindung kepada Tuhannya makhluk. Kenapa? Min sari ma khalaq, dari kejahatan ma apa-apa khalaqah, yang dia ciptakan. Apa yang dia ciptakan? Makhluk. Maka dia menafsirkan kata al-falaq adalah makhluk. Jadi berlindung kepada Tuhan yang menciptakan makhluk dari kejahatan semua makhluk. Nah, gitu. Jadi gampang aja, ya. Yang beralasan Ka'bul Akhbar beralasan dengan baitun fi jahannam, yaitu satu rumah atau satu tempat di neraka jahanam. Dia katakan idza futiha saha jami'a linnar min sidatil hurrihi. Apa? Apabila tempat itu dibuka, ya, maka seluruh penghuni neraka itu berteriak kencang, memekik, ya, teriak. Karena apa? Karena min sidatil hurri, karena saking panasnya. Di dalam saking panasnya. Jadi kalau dibuka pintu itu, ya, pintu rumah yang ada di dalam neraka itu udah teriakan isinya semua. Teriakan penduduk neraka saking panasnya. Gitu. Nah, ini hampir sama dengan makna yang berikutnya jubun fi qa'ri jahannam. Jubun, ya. Jadi katanya di neraka itu ada sumur itu di bawah jurang neraka. Jadi neraka yang paling dalam. Udah di jurangnya, ada lagi di sumurnya. Ya, apa katanya? Alaihi gitaun. Tapi sumur itu punya penutup. Sumur itu punya penutup. Jadi selalu ditutup. Idza kasafa anhu hurizat, ya, minhun nar tadiju minhu jahannam min syiddatil har ma yakhruju minhu. Jadi kalau tutupnya itu dibuka, itu luar biasa, yang keluar adalah teriakan, pekikan penghuninya, ya, penghuni di dalamnya, karena saking panasnya di dalam itu. Wah, itu kayak di open udah. Kanan kiri api, atas belakang, atas bawah api, depan belakang api. Ketika dibuka nyembur apinya, wush, tidak ada yang terdengar kecuali jeritan, tidak ada yang terdengar kecuali teriakan, pekikan, kesakitan, kepedihan. Ya, karena dalam ayat tentang neraka dikatakan bahwa tubuh-tubuh orang yang ada di dalam neraka itu nadijat. Nadijat itu apa? Kalau bahasa nadijat, bahasa buah, itu artinya buah itu matang. Kalau manusia gosong, masuk ke dalamnya gosong. Udah gosong, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah, masukkan lagi, gosong lagi. Udah gosong, balikan lagi,
bakar lagi, gosong lagi, terus menerus. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Tuh makanya luar biasa. Ya. Ya. Nah, sekarang dari beberapa pendapat, mana pendapat yang terkuat? Pendapat yang terkuat kita ambil kebanyakan ulama dari satu, mufasir terbaik. Dianggap saat ini yang ditemukan tafsir yang ditemukan adalah tafsir hanya periode ketiga, periode tabi'in, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, dikenal dengan tafsir Tabari, ya, Ibnu Jarir. Nah, dari riwayat yang didapatkan Ibnu Jarir mengatakan yang paling sahih, yang paling kuat dari beberapa pendapat itu adalah pendapat yang pertama. Al-falaku as-subuhu. Falak itu adalah waktu subuh. Karena waktu subuh itu adalah membelah sekaligus memisahkan antara gelap dengan terang. Waktu malam dengan waktu siang. Dan pendapat Ibnu Jarir ini didukung wa huwa ikhtarul Bukhari fi sahihihi. Dipilih oleh Imam Bukhari di dalam kitab tafsir. Di dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Bukhari, di dalam bab tafsir. Nah, gitu ya. Jadi didukung oleh mufassir terbaik, didukung oleh muhadis atau ahli hadis terbaik. Kebanyakan adalah al-falaku as-subhu. Jadi katakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai, yang memiliki, yang menciptakan waktu subuh. Kul, perintah. Ini ada kata kul, ada perintah, sama seperti waktu dulu kul. Ya, siapa yang diperintah? Kul. Malaikat pembawa wahyu Jibril mengatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad SAW, kul, katakan hai Muhammad. Jadi yang diperintah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi karena Al-Quran ini adalah rahmatan lil alamin, untuk kebaikan seluruh alam, untuk petunjuk kaum muttaqin, hudal lil muttaqin, maka siapa yang bertakwa harus menjadikan Al-Quran ini sebagai tuntunan. Apa yang diperintahkan kepada Nabi berarti juga adalah bagian dari perintah untuk kaum muslimin. Ya. Jadi kalau Nabi diperintah, maka kita juga diperintah, kecuali ada dalil yang menyatakan kekhususan. Ya, kekhususan hanya untuk Nabi, tidak untuk yang lain. Ya, contohnya Nabi lebih dari 4, ya, pasangannya. Hanya khususiyah, yaitu khusus untuk Nabi. Ya, nah, kita tidak boleh lebih dari 4. Jadi Pak Gun kalau mau banyak ya paling, ya, nah, itu khususiyah. Begitu juga khususiyah untuk Nabi. Ketika Nabi wafat, sebelum wafat ada ayat mengatakan bahwa istri-istri Nabi itu haram untuk dinikahi oleh siapapun, karena dia adalah ummul mukminin. Karena istri Nabi adalah ibu dari orang-orang yang beriman, orang muslim semua. Maka haram menikah lagi. Kalau istri-istri kita setelah kita dikubur menjadi halal untuk siapa yang mau menikahinya. Boleh, silakan. Iya, ya. Itu. Jadi ada khususiyah. Sama seperti ketika khususiyah salat tahajud boleh jadi merupakan satu kewajiban yang tidak ditinggalkan oleh Nabi. Tapi bagi kita nafilatal lak, yaitu sebagai tambahan. Oh, Rasul tambahan wajib. Kalau kita tambahan
kadang mau, kadang tidak mau. Banyakan tidak maunya. Iya, salat malam kan? Iya, banyakan tidak maunya. Ya, itu. Ya. Kemudian, nah sekarang kalau kita sudah minta perlindungan, ya, kenapa kita minta perlindungan kepada Allah? Karena kita tahu, ya, bahwa Allah adalah penguasa, pencipta kita. Maka kita minta perlindungan pada Allah. Karena tidak boleh kita minta perlindungan kepada selain Allah. Siapa yang minta perlindungan kepada selain Allah, maka perbuatannya dinilai syirik. Dan tujuan kehidupan itu hanya dua. Apa sih tujuan kehidupan itu? Ya, tujuan hidup itu, kalau di sini berarti satu, yaitu pasti menolak keburukan atau kejelekan. Berarti kebaikan. Tujuan kehidupan adalah bagaimana mendapatkan kebaikan, terhindar dari kejelekan dan keburukan. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup baik, dunia akhirat baik. Terus pasti minta perlindungan. Jangan sampai ada keburukan, yaitu masuk neraka, hindarkan, dijauhkan. Nah, gitu. Nah, di sini ada, ya kan? Ya, ada bagaimana kita menghindari. Sekarang apa yang kita harus hindari? Ya, kita minta kepada Allah perlindungan, ya, supaya kita terhindar dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari syarri kejahatan atau keburukan. Ma apa-apa khalaqa yang dia ciptakan, yaitu Allah ciptakan. Apa yang Allah ciptakan? Selain Allah disebut makhluk. Yang Allah ciptakan adalah makhluk. Dari kejelekan atau dari kejahatan makhluk. Nah, makanya ayat ini banyak fungsinya. Kita minta perlindungan dari segala makhluk. Makhluk Allah itu banyak nggak? Selain Allah itu makhluk. Dari manusia, jin, ya, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan saja banyak, ya, menyusui yang tidak menyusui, ya kan, tulang belakang dan tidak punya tulang belakang, ya kan, banyak kan, dan sebagainya, sampai ada yang punya sel, ada yang tidak, ada yang punya darah mengalir, ada yang tidak mengalir, sampai hewan terkecil yang tidak bisa diindra oleh mata. Apa? Bakteri atau virus. Itu kan makhluk kan? Makanya ayat ini bisa untuk minta perlindungan. Banyak-banyak. Musim corona ini kenapa? Karena disebabkan virus. Virus itu apa? Makhluk Allah. Udah banyak baca-baca, ya, Al-Falaq. Udah baca Al-Falaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan. Saat ini yang jahat adalah virus corona. Yang jahat, ya. Itu. Jadi semua makhluk, dari semua makhluk apapun, ya. Berikutnya, min syarri ghasikin idza waqab, dan dari min syarri kejahatan atau kejelekan ghasikin, yaitu malam. Ghasikin itu disebut waktu malam, idza waqaba, apabila dia telah masuk malam. Malam itu sudah masuk penuh, artinya sudah gelap gulita. Itu waktu malam, ya, dari kejelekan. Dua. Yang ketiga, wa min syarri nafasati fil uqad, ini dari kejelekan atau kejahatan nafasa, ya,
itu adalah wanita peniup. Nafasa itu meniup, ya. Itu. Ya, tapi ada semburan. Bagian mengatakan ada semburan. Ya mirip lah. Oh, dukun kan nyembur ya. Tapi nggak terlalu lah. Oh, dukun ini. Gitu tiupan halus. Ya. Dikatakan kenapa pakai taknis yang menunjukkan wanita, karena kebanyakan di masa jahiliyah yang menjadi dukun adalah wanita. Ya. Maka di zaman lampau kita kenal nenek sihir. Tidak ada bapak, tidak ada kakek sihir. Ya kan? Nenek sihir. Tidak ada kakek sihir, nggak ada. Walaupun bukan berarti tidak ada laki-laki yang berprofesi tukang sihir waktu itu, tapi saking banyaknya perempuan, maka perempuanlah yang diekspos, yang dimunculkan. Ya, meniup di mana? Di buhul-buhul tali, disimpul, tali yang disimpul, diikat, ya kan jadi simpul. Nah, tinggallah disimpulnya sini, simpul hidup atau simpul mati. Kalau simpul hidup kan gampang, ikat sepatu tuh, buka gampang. Kalau orang sihir pasti tidak mungkin dia memberi kemudahan. Kalau bisa bikin yang sulit. Kalau ada orang yang ingin memperbaiki, akan sulit dia melepaskan ikatan itu. Jadi pasti disimpul mati. Ya, disimpul mati. Fil ukot itu tali buhul. Ya. Itu secara ringkas dulu. Jadi wa min sari, dan dari sari kejahatan atau kejelekan hasidin, orang yang hasad. Bahasa Indonesia dengki. Gampangnya iri. Kadang kita globelin iri dengki. Ya, idza hasada, apabila dia dengki, apabila dia hasud. Jadi menurut di sini kejahatan apabila sudah dilakukan. Kalau orang hasad, orang iri, orang dengki itu belum berbahaya, karena dia baru berbahaya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia sudah melancarkan kedengkian, baru akan bisa merugikan ya orang lain. Saya dengki nih, iri sama Pak Gun. Wah, Pak Gun, apa misalnya jabatannya? Ya, untuk diri saya sendiri. Ya, jadi penyakit diri saya sendiri. Tapi ketika saya lancarkan, saya iri, nikmat itu, ya, jabatan itu harus hilang dari dia, atau kalau bisa pindah ke saya. Caranya bagaimana? Nah, itulah kemudian menghalalkan jalan gelap, jalan kegelapan, jalannya setan. Jadi ketika dia melancarkan iri atau dengkinya. Jadi kalau dengki saja, ya, akhirnya perang santet, perang teluh. Nah, itu. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kita diminta berlindung dari 4 kejelekan. Pertama, kejelekan makhluk, kejelekan malam. Kemudian kejelekan sihir, kejelekan orang yang iri apabila dia melancarkan iri dengkinya itu. 4 ini kita minta perlindungan sama Allah. Ya, makhluk. Sekarang Allah menciptakan makhluk. Ternyata ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, pada dasarnya Allah menciptakan semuanya kebaikan. Sekalipun itu keburukan, tapi pada dasarnya dia akan membawa kebaikan. Karena yang dikhitab itu adalah manusia dengan jin. Ya, yang wajib menjalankan agama adalah manusia dengan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku, ya,
ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi yang beragama, yang disuruh mengemban tugas agama ini adalah hanya manusia dengan jin. Maka hewan itu tidak ada taklid, tidak ada beban. Tumbuhan tidak ada beban, apalagi batu-batuan, benda mati, tidak ada beban. Ya, makanya kalau ada orang saking siksa keras di neraka, ketika mereka masuk neraka, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Wahai Tuanku, kalau begini siksanya panas, siksanya pedih, lama lagi, terus menerus. Lebih baik aku jadi debu, jadi butiran pasir. Karena kalau butiran pasir tidak dikhitab, tidak ada taklid, tidak ada beban agama. Tapi kalau jadi manusia atau jin ada beban agama. Ya. Jadi ya, siapa yang nggak mau beban agama, nggak mau diberati beban agama, ya udah pilih aja itu. Ya. Mau jadi hewan atau mau jadi tumbuhan atau mau jadi benda, silakan ya. Atau boleh jadi manusia atau jin. Oh, jadi manusia aja tapi nggak mau beban. Ya sudah, gampang. Dalam fikih yang kena beban adalah yang balik. Jadi nggak usah balik-balik lah. Usia anak-anak terus. Nah. Ya. Dan yang taklid itu ada yang berakal. Ya sudah, nggak usah berakal. Dari kecil gila terus. Insya Allah. Ya, bebas dari kejahatan makhluk. Jadi ada yang ciptakan. Ya. Nah, biasanya yang di sini kemudian disifati oleh Allah sebagai setan. Jadi setan itu bukan makhluknya bisa macam-macam. Manusia bisa jadi setan. Jin bisa jadi setan. Hewan bisa jadi setan. Setan sifatnya mengganggu, minal jinnati wan nas, bisa dari jinnati wan nas. Udah mengganggu. Jadi siapa yang sifatnya mengganggu, siapa yang sifatnya memberi mudarat, suatu yang menyakitkan, maka itu namanya setan. Maka katakan, Rasul mengatakan ya, bahwa setan itu jaroh, bisa jalan jarodam, melalui jalan pembuluh darah. Maka ada orang yang mengilmiahkan ini, setan bisa. Oh, berarti ada makhluk. Wah, makhluk kecil yang melalui darah. Boleh jadi nanti sekarang ini pernah lewat pernapasan. Makhluk itu boleh jadi makhluk yang kecil, boleh jadi bakteri, boleh jadi ya virus masuk ke aliran darah. Ya, atau gumpalan lemak masuk ke aliran darah, menutupi saluran darah, sehingga bisa menyakiti, menghalangi kebaikan. Nah, itu bisa jadi ya, penyakit dari ya. Maka kita harus berlindung dari makhluk, karena walaupun bagaimana ada makhluk yang Allah ciptakan ya, pada dasarnya sudah baik, pada dasarnya baik. Ada yang Allah ciptakan makhluk ini jahat, ada yang Allah ciptakan bisa baik, bisa jahat ya. Ada yang murni baik. Apa yang murni baik? Siapa makhluk yang murni baik? Malaikat. La ya'sunallah, dia nggak akan bermaksiat kepada Allah. Dia kerjanya taat aja sama Allah. Sami'na wa ta'na, udah apa yang Allah perintahkan kerjakan. Ya. Apa yang dilarang tinggalkan. La ya'sunallah, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Nah, itu malaikat. Nah, ada yang jelek terus, yaitu iblis. Nggak ada. Iblis itu walaupun awalnya baik tapi tujuannya jahat ya. Udah,
Kan kamu mau infak, infaklah, infak terus, ya jangan ragu-ragu. Tapi colong, infaknya dilihatin, ya, lihatin. Besok mulai lagi, silakan infak. Wah, itu kan di musola ada speaker, ada mic, sebutin di situ, sering. Mulai, ya kan? Pelan-pelan, dia kerjanya pelan-pelan, tapi intinya membawa kita kepada kejelekan. Ya, coba lagi sholat Jumat, promo lewat. Pas kita ingin masukin infak, masuklah dia. Jangan nanti terlihat orang. Lebih baik tidak terlihat orang supaya lebih terbebas dari ria. Nanti saja kalau selesai sholat Jumat, nggak jadi. Selesailah sholat Jumat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, habis doa dia langsung pulang, duitnya masih ada di kantong, nggak jadi diinfakkan. Kata setan, berhasil. Iya kan? Hati-hati, bujuk rayunya luar biasa, kelihatannya baik, dia pintar memanipulasi. Kita manusia, bisa baik, bisa jahat, tergantung kita mengaturnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah ilhamkan, Allah sudah beri dalam diri kita ada dua potensi, sifat fujur dan takwa, sifat jelek dan sifat buruk. Tapi tinggal kita mana maunya, kita mana yang kita manage, sifat jeleknya atau sifat buruknya. Yang kita biasakan baiknya atau buruknya terserah. Qad aflaha man zakkaha, ya, beruntunglah orang yang mensucikan, artinya dia kerjakan yang baik-baik, tinggalkan sifat buruk. Wa qad khaba man dasaha, dan celakalah orang yang mengotorinya, ya, banyakkan mengerjakan kejelekannya, kebaikannya tidak ada, dikit. Itu. Jadi potensi kita ini potensi diantara baik dan buruk. Makanya wajar kalau manusia tidak punya salah, tidak wajar. Tapi kebanyakan salah, kurang. Ini kan diciptakan akal. Jadi kalau ada manusia yang nggak punya salah, nah bukan manusia dia. Ya, setiap manusia. Kata Nabi gampang aja, kullu bani Adam khata. Ya, khata'una. Pasti setiap anak Adam itu pasti punya wa kullu khata'ina tawabuna, dan setiap yang punya dosa yang terbaik adalah yang segera bertaubat. Ya. Nah, itu yang pertama, dari godaan makhluk. Yang kedua, kita balik lagi. Nah, kenapa kita harus berlindung kepada gelapnya malam? Biasanya kalau malam itu sumbernya kejelekan. Malam itu kebanyakan jelek itu mulai dilancarkan. Kejelekan itu banyak terjadi di waktu malam. Ya. Apa kejelekan main waktu malam? Perampokan, pembegalan, pencurian, banyak terjadi di waktu malam. Makanya kita minta perlindungan dibanding di waktu siang. Ada siang ada, tapi lebih banyak di waktu malam. Karena waktu malam lebih banyak waktu kita waktunya lalai, ya kan? Kalau siang waktunya kita lebih banyak terjaga. Malam waktunya kita banyak lalai. Pulang kerja capek, lupa mandi, ya, lagi mandi mau istirahat, motor lupa, antara maghrib dengan isya hilang, ya kan? Pencurian motor banyak mah siang malam banyak juga ya. Malam ya, sini malam nih. Oh, siang malam banyak. Berarti setannya juga senang di waktu siang ya. Malam banyak kejahatan. Kalau dulu itu malam itu lambang kejahatan. Ya, makanya yang diperlukan adalah penjaga malam ketimbang penjaga siang. Ya, penjaga malam ya, untuk keamanan itu lebih cenderung penjaga malam ketimbang penjaga siang.
Itu malam apabila telah gelap, dah kejahatan di situ ada banyak. Kejahatan apa? Ya tadi bisa jadi kejahatan makhluk, ya kan? Kejahatan makhluk. Makhluk apa? Bisa yang gaib, mau makhluk yang kasar, yang gaib. Maka Nabi mengatakan, oh kalau udah malam maghrib, udah goba, udah matahari itu gurub, tenggelam, maka ya panggil anak-anak kita, suruh masuk, karena pada saat itu ya yang jelek-jelek sedang keluar sampai datangnya waktu isya. Jadi itu bukan apa ya, bahasa kita bukan kurafat, bukan. Ya. Oh, anak-anak silakan masuk waktu maghrib. Ayo masuk. Dulu kan gitu, waktu kita kecil, banyak jin, banyak setan. Ayo masuk. Bukan, karena emang perintah. Karena pada saat itu kejelekan sedang muncul, lagi mulai terbit. Nanti sampai waktu isya. Dah. Nah, yang diperintah oleh Nabi kebanyakan di situ, satu, suruh masukin hewan, suruh bawa masuk anak-anak. Hewan jelaslah nggak bisa melindungi dirinya walaupun dia punya tasbih tersendiri, punya ibadah tersendiri. Anak-anak lebih banyak lalainya ketimbang dia menjaga dirinya, ya kan? Kecuali anak-anak yang soleh, yang dia memang keluar maghrib untuk ngaji, ikra, karena dia minta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngaji kebaikan. Nah, pada saat itu dia terlindung. Yang tidak terlindung, yang tidak seperti itu, maghrib dia main, ya. Nah, di situ dia tidak ada perlindungan. Ketika tidak ada perlindungan, nanti malamnya tidurnya susah. Nanti malamnya rewel. Nanti malamnya banyakan nangis. Nah, orang-orang dulu wah kesambet. Ya. Masukkan jin, masukkan setan. Karena itu nggak ada perlindungan. Maka kalau bisa ya kita berusaha untuk melindungi keluarga kita. Ya, anak-anak masuk kecuali kalau dia mau pergi ke tempat pengajian. Dah, ya. Kalau dia minta masuk pengajian juga kita bilang sama dia supaya dia banyak berdoa ya, malam. Dan dari tukang sihir, wanita penyihir. Nah, apa yang katakan? Banyak hadis yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kena sihir. Ini ceritakan banyak, termasuk diriwayatkan Bukhari fi kitab Tiba, di dalam kitab At-Tib, di dalam Sahih Bukhari, ya. Sihirnya sihir yang lumayan berat, luar biasa. Yang melakukan ya adalah orang Yahudi. Nah, itu yang melakukannya adalah orang Yahudi, Labid bin Aqsam. Apa yang dia lakukan kepada Nabi kita? Jadi dia meminta kepada seorang yang membantu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu banyak yang ingin membantu dia di dalam pekerjaan harian. Nah, termasuk yang membantu Rasulullah adalah dari golongan anak-anak. Sekaligus mereka mengabdi, sekaligus mencari pelajaran dari diri Rasul. Ya banyak. Ada Ibnu Abbas, ada Mas'ud, ya, Zaid. Itu kan kecil-kecil, mereka ikut Nabi itu, membantu Nabi. Mereka senantiasa ikut, ya. Nah, bukan saja yang mukmin, tapi juga yang di luar mukmin, termasuk anak-anak orang Yahudi. Karena di Madinah itu sebelum ada Islam, di situ sudah ada dua agama besar, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian datang Islam, dan Islam tidak mengusir mereka, ya, tapi mengikat mereka dengan ikatan perjanjian khusus. Nah, itu yang dikenal dengan Piagam Madinah. Mereka sama-sama saling berusaha untuk saling menghargai, tidak boleh saling sikut satu sama lain.
ya. Hukum ada pada Nabi sebagai pembawa wahyu. Ya. Nah, si Labid ini minta kepada anak yang mengabdi kepada Rasul itu supaya diambilkan rambut Rasul. Jadi kalau Rasul nyisir kan ada, kalau kita nyisir ada rontokan. Diambil rontokan dari rambut Nabi, kemudian minta beberapa rontokan gigi atau apa namanya sisir, gigi sisir, ya kan? Sisir misalnya ada berapa gitu giginya, ya kan? Kadang-kadang suka copot ya, lama apa. Nah itu, jadi diambil beberapa gigi sisir itu, kemudian dengan rambutnya. Setelah itu digabung ya dengan pakai buhul tali, diikat. Ada 11 ikatan. Kalau 11 ikatan berapa talinya jadi berapa? Ada 11 ikatan, berapa talinya berarti? 2 berarti 1 ikatan. Yang ketiga 2 ikatan, ya kan? Jadi berapa tali? 12. Ada 12 tali, ikatannya 11. Maka ada hadis yang menyatakan dengan 12 tali, ada yang mengatakan dengan 11 ikatan. Itu 11 ikatan. Ya. Nah, itulah kalau wahyu berbicara seperti itu. Kadang Al-Qur'an berbicara juga seperti itu. Al-Qur'an itu juga begitu. Contohnya ketika berbicara Ashabul Kahfi dikatakan 300 tambah 9. Bukan berarti 309 tahun berdasarkan matahari, bukan. Tapi kenapa 309? Jadi 300 ini kalau dihitung dengan peredaran matahari. Kalau dengan perhitungan rembulan Hijriyah berarti 309 hari. Karena perbedaan antara Qamariyah dengan Syamsiyah itu 11 hari. Maka ada hadis yang menyatakan Nabi Muhammad wafat usia 63, ada yang mengatakan kurang lebih 61. Karena perbedaan hitung antara Syamsiyah dan Qamariyah. Jadi secara Syamsiyah kemungkinan Nabi hanya usia 62-an. Jadi 63 itu adalah usia Qamariyah. Nah, gitu ya. Jadi ternyata unik. 11 12. Oke. Ini 11. Nah, setelah itu ya, setelah diikat nafasa ditiup. Nah, ditiup inilah ya, katakan ini ada mantra, baca dia apa bla 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 bla. Ah, diikat simpul, jadi siap simpul. Nah, setelah itu disatukan dengan rambut ya, dengan gigi sisir itu ditaruh di mayangnya kurma yang jantan. Satu situ, kemudian supaya tidak terlihat atau susah ditemukan, maka Labid meletakkannya di sebuah sumur, di dasar sumur. Ya, sumur ya yang disebut sumur Zarwan. Nah, di situ masuk ke dalam sumur. Jadi dia masuk ketika orang lain tidak ada. Emang sumur itu jarang dipakai. Ya, dia masuk, kemudian dia taruh di dasar sumur, kemudian dia tindih dengan batu besar. Nah, maka di batu besar itu biasanya orang kalau dia turun ke sumur itu, dia duduk di batu itu atau berdiri di batu itu untuk ngambil air atas. Tidak ada yang tahu. Sampai Rasulullah diberitahu oleh malaikat. Nah, kita bicara dampaknya dulu. Kenapa dampaknya? Bagaimana dampak yang dirasakan oleh Nabi? Maka kata Nabi, ya, dia merasakan bahwa
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahara hatta kana yara annahu ya'ti nisa wa la ya'tihinna. Jadi dia kayak gamang. Kayaknya dia mendatangi istri-istrinya padahal dia tidak. Nah, datangi di sini dalam artian suami kepada istri ya. Hatta itu bisa bermakna melakukan hubungan atau bisa datang sekedar datang ke rumah, tapi yang dimaksud ini pasti sama seperti ayat ketika kita lihat ayat berkenaan haid. Coba lihat ayat haid sedikit aja ya. Nah, nanti maknanya karena menggunakan dengan bahasa halus. Surat Al-Baqarah 222. Al-Baqarah gampang. Surat 2 ayat 222. Iya, boleh baca Pak? Ada terjemahnya Bapak di situ? Boleh baca terjemahnya. Dan mereka menanyakan kepada Muhammad bin katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri beberapa jangan kamu berarti mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, janganlah mereka sesuai dengan ketentuan yang diberikan Allah kepada sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Iya, saya baca ya Pak. Yas'alunaka, mereka bertanya-tanya kepada engkau wahai Muhammad anil mahid, tentang mahid. Dikatakan bukan haid, mahid. Mahid itu mim bisa menunjukkan tempat, bisa menunjukkan waktu. Jadi bertanya tentang waktunya wanita itu sedang haid atau tempat di mana darah haid keluar. Jadi nanyanya itu jelas. Bisa nggak berhubungan? Gitu nanyanya, bukan karena masalah. Nah, ya. Maka kul huwa adza. Udah, itu bisa menjadi penyakit. Fa'tazilu, maka jauhilah istri-istrimu. Jauhinya bagaimana? Yang dimaksud jauhin coba bagaimana? Istri sedang haid. Sono, jauh. Jangan dekat-dekat. Bukan, maksudnya jauhi tidak ya, tidak disetubuh. Maksudnya ya, paham ya? Nah, gitu. Fa'tazilu nisa fil mahid. Di mana? Fil mahid. Di waktu haid. Waktu haid aja. Di luar waktu haid boleh. Mahid juga berarti tempat. Jadi yang nggak boleh itu dijauhi adalah tempat haidnya. Berarti selain tempat haid, nah silakan. Ya, bukannya terjaga sini, terjaga ya boleh. Yang atas masih bebas. Gitu. Wala takrabuhunna hatta yaturna, jangan dekati, takrabuna, jangan dekati istri-istri kamu sampai dia yathurna, sampai dia suci. Jangan dekati, maksudnya jangan kumpul sama dia, jangan berhubungan sampai dia suci. Suci di sini yathurna nanti berhubungan dengan faidah tatoharna, sama-sama suci. Suci pertama itu adalah suci darahnya berhenti, faidah tatoharna suci setelah mandi. Maka mazhab Syafi'i harus pastikan dulu darahnya tidak ada lagi, akhirnya berhenti, itu suci. Kemudian suci yang kedua harus dia mandi janabah. Fa'tu, kalau sudah mandi, fa'tuhunna, maka boleh dekati, datangi mereka. Datangi itu maksudnya apa? Boleh lagi ya. Mosok abis dia mandi datengin, emang tadi ditinggal. Maksudnya boleh lagi ya.
Tapi datanginya dari mana? Datanginya dari mana? Min haisu, min dari haisu, ya, tempat. Datanginya di tempat amarakumullah, yang diperintah Allah. Datangi di tempat yang diperintah Allah. Kalau begitu ada tempat yang dilarang oleh Allah, pintu belaka. Paham ya? Jadi itu ada tempat yang diperintah, ada tempat yang dilarang, ada tempat masuk, ada tempat yang dilarang masuk. Nah gitu maksudnya ya. Nah datang. Jadi kayak gamang Rasul itu. Kita kembali ke ini. Rasul gamang. Jadi perkiraan, karena dia merasa dia sedang mendatangi istri-istrinya, tapi ternyata enggak. Nah itu. Nah disatakan wahaja asadu mayakunu minasihri, ya, idza kana zalika. Nah dikatakan sihirnya ini sihir yang hebat, yang luar biasa. Karena intinya sihir itu adalah untuk, salah satunya sihir itu dilancarkan untuk memisahkan pasangan suami istri. Salah satu sihir itu salah satunya adalah untuk memisahkan pasangan suami istri. Nah itu kita bisa lihat kalau di surat Al-Baqarah itu ada di 102. Itu berbicara tentang sihir di masa Nabi Sulaiman. Ya. Nah, di dekat penghujung ayatnya, ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, dia mengajarkan sesuatu yang memberikan mudarat kepada manusia dan tidak memberikan manfaat. Salah satunya adalah apa? Untuk memisahkan. Nah, ayat sebelumnya, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawji. Untuk memisahkan suami dengan istri, itu salah satu. Ini luar biasa labit nih, macam-macam. Ya. Coba baca terjemahnya aja, ayatnya panjang. Ya. Ada terjemahnya, silakan. Terus 2. Artinya saja. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir atau tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Belajar sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah menyakini bahwa barang siapa yang memperbanyak kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Iya, jadi sihir itu ya kebanyakan adalah untuk memisahkan suami istri. Ya, jadi kebanyakan itu dilancarkan fitnah itu untuk itu. Ya kan? Kebanyakan orang adalah karena ya cinta ditolak. Itu kan. Ya. Silakan.
tolak gitu. Yang penting dukun bertindak, dukun bertindak nanti diharapkan wanita itu menghamba kepada dia, gitu kan. Kebanyakan adalah pelet ya. Ya dan sebagainya lah. Nah, itu sampai kan Rasul mengatakan, ya Aisyah, alimti anallah qad aftani fi ma'a istaftaituhu fi. Aku, ya kata ya Aisyah, kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah memberikan kepadaku, ya, memberikan pengetahuan kepadaku, memberikan nasihat kepadaku sebagaimana yang telah kepadamu sebagaimana yang telah dia berikan kepadaku. Apa? Atani rajulani faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akharu inda rijlaya. Ya. Apa katanya? Dia mengabarkan tentang ada malaikat yang datang kepadanya, 2 malaikat. Kemudian malaikat yang satu duduk di atas kepalanya, yang satu di kaki. Kemudian malaikat ini mengatakan, nah, jadi ada dialog antara malaikat ini. Nabi dalam keadaan ya model gamang seperti itu ya, dalam keadaan seperti itu. Tapi dia dengar apa yang dibicarakan oleh 2 malaikat ini. Malaikat itu saling berbicara di hadapan, saling berbicara dengan satu dengan yang lain. Yang satu di atas kepala Nabi, yang satu di kakinya. Dia bilang begini, ma balu rajul. Ini apa sih yang dirasakan oleh laki-laki ini? Maksudnya oleh Nabi Muhammad. Apa yang dirasakan oleh laki-laki ini? Kata malaikat. Saling nanya. Kemudian dia akan matbun. Ya. Dia ini kena sihir. Oman tabbuhu. Siapa yang menyihir? Jadi kenapa malaikat ini berdialog? Sebetulnya hanya ingin memberikan ilham, ingin memberikan wahyu, ingin memberikan kepada Nabi sesuatu rahasia gaib. Siapa yang nyihir? Nah, malaikat itu bocorkan kepada Nabi. Namanya qala Labid bin Aqsam. Yang nyihir dia adalah Labid bin Aqsam. Rajulun min Bani Juraik. Ya, seorang laki-laki dari Bani Juraik. Ya, Khaliful Yahudi kana munafiqan. Orang ini emang orang munafik. Qala wa fima, dengan apa Rasulullah ini disihir? Dikatakan fi mustin wa masyatatin, dengan rambut dan sisir. Nah, itu ya. Jadi rambut dengan sisir sebagaimana tadi saya katakan, ya, rontokan rambut Nabi dengan gigi-gigi sisir yang sudah putus atau sudah patah. Qala aina, di mana diletakkan sihir itu? Malaikat membongkar fi jubbi tolaati zakarin tahta ru'ufatin fi bi'ri zirwan. Dia diletakkan di mayang yang kering, mayang jantan. Kan ada mayang yang jantan, ada yang betina. Putik kan, ada putik, ada ya, ada yang jantan, ada yang betina. Kalau dikawinkan nanti dia jadi buah kan. Nah, jantan ditaruh di situ, kemudian dia ditenggelamkan di sumur Zarwan, Bani Zarwan. Dari situ Nabi tahu, langsung dia mengutus sahabat, ya, kemudian mengirim supaya masuk ke sumur Zarwan, angkat batu, kemudian cari di situ pelepah kurma, mayang kurma itu ditemukan. Pada saat ditemukan itu air yang ada di sumur Zarwan itu berubah kayak warna zafaron, warna rada ke kuning-kuningan gitu ya, kuning ke oren-orenan, warna zafaron. Kalau kan minyak wangi zafaron, nah, seperti itu. Ditimba ya sampai airnya sat, kemudian diangkat batunya, diambil oleh Rasulullah, ya. Kemudian
Fastahrijū faqultu. Maka sahabat mengatakan pada Nabi, salah satunya adalah dalam hadis ini adalah Aisyah. Dia tanya pada Nabi, afala afala tansharta faqala amma Allah faqad asafani wa akrahu an usira ala ahadin minan nas syarran. Ya, kenapa tidak dibalikkan, dikembalikan? Maksudnya ya, sihir itu dikembalikan kepada Labid, biar Labid yang kena sihirnya. Kata Nabi, Allah sudah memberikan aku kesembuhan, maka aku tidak suka kalau seandainya saya membuat kejahatan kepada seseorang. Itulah mulianya Nabi. Nabi tidak balas, udah dibiarkan aja. Yang penting dia sudah sehat. Ada yang mengatakan hadis bahwa ini sampai berlangsung 6 bulan. Maka orang-orang penafsir-penafsir modern seperti Muhammad Abdu mengatakan walaupun hadis ini Bukhari, dia mengatakan tidak setuju. Masa Nabi dijaga sama Allah kena sihir sih? Gitu. Meragukan. Tapi bukan berarti Nabi kena sihir kemudian hilang ingatan semua, enggak. Ya, kemudian nanti kan kalau dia orang hilang ingatan, Nabi bercampur mana wahyu dengan yang bukan wahyu kan? Nah, ini dikhawatirkan oleh Muhammad Abdu. Tidak seperti itu, karena bisa jadi ketika Nabi Musa ya berhadapan dengan Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun pakai tali temali. Tali temali itu dilempar depan Nabi Musa. Langsung jadi seperti ular kecil. Nabi Musa kaget. Ternyata Nabi Musa juga terkesimak dengan sihir. Pada saat itu kena, dikuasai oleh sihirnya. Padahal tali. Tapi dalam diri Musa dia lihat adalah ular. Kata Allah, jangan takut Musa. Ya, kamu punya tongkat, lempar tongkat kamu. Nah, tongkatnya jadi ular yang lebih besar. Dia makan ular-ular yang kecil itu. Selesai. Padahal tidak ada ularnya kan? Tongkat diambil lagi. Nah, gitu. Jadi Nabi Musa itu sempat terpanjat. Nah, itu model. Nah, ulama yang modern seperti Muhammad Abdu menolak ini. Tapi kemudian yang lain-lainnya sepakat bahwa ini pernah terjadi. Nah, cuma masalahnya cerita ini berlebih atau seadanya diceritakan oleh para ahli riwayat. Itu aja. Ada yang menceritakan berlebih sehingga masuklah kisah-kisah Israiliyat, ada yang sebiasanya aja. Dan kita yakin bahwa Bukhari itu adalah kitab hadis yang sahih dari secara sanad. Walaupun boleh jadi ya masih perlu kritik matan. Sanad ya. Bukhari itu sanadnya sahih. Sanad itu jalurnya. Saya yang menceritakan hadis ini dari bapak, ini dari ini. Nah, ini orang-orang yang hafalannya kuat. Orang jujur yang dosanya sedikit. Yang banyakkan baiknya sampai kepada Rasulullah. Itu sanadnya. Tapi isinya belum masuk kritik. Nah, ya, isi muatannya belum. Nah, itu. Jadi ada yang, tapi kita ambil ternyata emang benar. Karena ada hadis lain yang menguatkan bahwa Jibril pernah datang kepada Nabi dalam keadaan sakit. Nah, inilah yang diperkirakan. Ya. Nah, jadi ikatan yang 11 itu satu-satu terbuka. Yang ada di bawah sumur itu terbuka. Satu. Terbuka lagi, satu. Sampai 11 terbuka. Dari apa? Dari perlindungan, ayat perlindungan, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas. Setiap Rasul baca satu ayat, putus satu. Lihat, Al-Falaq jumlahnya 5, An-Nas 11. 6, jadi 11. Jadi setiap Rasul baca qul a'udzu birabbil falaq, putus satu. Buka. Min syarri ma khalaq, buka yang kedua. Terus sampai
Dan Rasul juga diru'yah oleh malaikat Jibril. Kalau Rasul kalau sakit yang ru'yah malaikat Jibril. Kalau kita siapa ya? Ya, itu. Apa ru'yanya? Bismillahi urkika min kulli syai'in yu'zika min hasidin wa ainin Allahu yasfika. Itu malaikat Jibril. Dia bilang, Bismillahi dengan nama Allah, urkika aku ru'yah kamu. Wah, ya kan? Aku berikan perlindungan kepada kamu dengan nama Allah. Min kulli syai'in dari segala sesuatu yu'zika yang menyakiti kamu, yang membuat diri kamu tidak nyaman, ya. Min hasidin dari orang-orang yang hasad, orang yang dengki, wa ainin dan orang-orang yang melancarkan penyakit ain. Jadi pada dasarnya hasad itu dari penyakit mata. Kenapa yang dinamakan penyakit mata? Kenapa mata? Mata ngelihat Pak Iwan punya motor baru nih. Oh, gue nggak punya motor baru. Orang kayak gini mau dapat motor baru, mudah-mudahan hilang loh, gitu. Ya kan, hasad itu adalah ya penyakit supaya agar orang yang dihasati itu tidak mendapatkan nikmat, atau nikmat yang dia dapatkan hilang ya, hilang sama sekali atau hilang sebagian, pokoknya hilang lah. Kalau bisa hilang sama sekali, atau bisa hasad itu supaya pindah ke dia. Ya dia kehilangan motornya, saya dapat motor. Gitu. Itu hasad itu kalau gitu ya. Baik Pak Ijul ya. Nanti kalau misalnya lihat Pak Gun bawa motor baru, Pak, aduh, itu udah, bukannya harus berlindung. Ya, ini kan penyakit yang paling parah kan. Ini penyakit lama hasad. Penyakit paling lama adalah hasad, dengki. Satu, penyakit pertama kali waktu di alam sebelum dunia, yaitu hasadnya iblis kepada Adam. Adam diberikan kemuliaan, dapat menyebutkan nama-nama yang ada di surga, dapat itu kemuliaan, maka Allah menyuruh semuanya fasajadu, supaya sujud kepada Adam, memberi penghormatan kepada Adam, ila iblis, kecuali iblis nggak mau iblis. Sampai Allah mengatakan, ma mana'aka antas sujudah, kenapa engkau tidak mau sujud pada Adam? Apa alasan dia? Khalaqtani min nar, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Ya Allah, kenapa? Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, dia khalaqahu min tin, dia dari tanah. Saya lebih baik, ngapain saya sujud menghormat sama Adam? Mestinya Adam yang hormat sama saya. Nah, iri, dengki pertama, itu dosa pertama. Makanya ini harus dijaga itu. Itu Bapak bisa lihat di surat, banyak surat ya tentang iri dengkinya, hasutnya iblis kepada Adam. Salah satunya di Al-A'raf deh, Bapak lihat. Surat Al-A'raf, surat ke-7. Ayatnya 12. Boleh dibaca dari 11. Al-A'raf surat ke-7 dari ayat 11 sampai 12. Yang mau baca silakan. Ada Pak? Ya, yang mau baca? Ya, Mbak, baca. Ya, jangan.
dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang sujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangmu sehingga kamu tidak sujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Iya. Jadi dosa pertama itu karena iri dengki. Ya. Sampai Allah itu bilang kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Ya. Berfirman Allah, ma mana'aka, apa yang mencegah kamu, apa yang menghalangi kamu alla tasjuda untuk memberi penghormatan iz amartuk, ketika aku perintahkan kepadamu. Nah, saking iri dengkinya sampai dia berani melawan perintah Allah. Makanya kalau udah hasad, dia pasti akan keluar dari perintah Allah. Artinya keluar dari kebaikan, pasti dia akan ambil jalur jelek. Ya, berbalik, hasad, dia langsung memberikan alasan kenapa dia nggak mau sujud. Qala, berkata iblis, ana, saya nih khairum minhu, lebih baik, khair minhu, dari Adam, dari dia, saya lebih baik daripada dia. Itu unjuk Adam itu, daripada dia. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Nah, ini dosa pertama dan sering juga akan berulang. Saya lebih pandai daripada bapak, saya lebih kaya daripada bapak. Apa bedanya? Nah, itu dosa. Nah, kalau udah saya lebih mulia daripada bapak, saya lebih kaya daripada bapak, saya lebih terhormat daripada bapak, udah sama kayak iblis. Maka jangan ya. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani, engkau ciptakan aku min nar, dari api. Khalaqahu, sedangkan kau ciptakan dia min tin, dari tanah. Tuh. Dosa sebelum manusia ada di bumi, dosa pertama itu dosanya iblis. Iri dengki kepada Adam yang diciptakan Allah, ya, dengan berbagai macam kelebihan. Nah, dosa tertua juga di muka bumi karena iri dengki. Dengkinya Qabil kepada Habil. Ya. Kenapa kurbannya Habil diterima, korban saya tidak diterima? Apa bedanya? Nah, gitu, sampai mempertanyakan. Akhirnya, akibatnya, ya, kalau iblis dengan Adam, sampai akhirnya iblis bersumpah ingin menjebloskan Adam ke neraka. Bahkan bukan hanya Adam, anak cucu Adam harus masuk neraka. Qabil, iri dengkinya, menimbulkan kejahatan. Kamu nggak akan dapatkan apa yang kamu harus dapatkan. Ya, caranya di mana? Dibunuh. Karena dulu Adam punya anak setiap satu kelahiran berpasangan, laki perempuan. Nanti dikawinkan beda persalinan. Ya, ini kelahiran pertama laki perempuan, ini laki perempuan. Yang laki pertama ini harus menikahi yang perempuan yang kedua. Sebaliknya perempuan yang pertama harus menikah dengan laki-laki yang kelahiran kedua. Qabil harus menikahi adiknya Habil. Habil harus menikahi adiknya Qabil. Adiknya Qabil jauh lebih cantik menurut dia. Nggak mau saya dengan adiknya Habil, jelek. Gitu. Walaupun itu perintah Tuhan, tapi dia nggak mau. Nah, kan cakep. Ya dah, kalau nggak terima, dah gini aja, kata Adam. Bagaimana ya caranya? Nunggu wahyu. Wahyu datang, ya, dah, ya, dapatlah wahyu. Dah, sekarang gini aja. Mereka itu supaya
mengadakan kurban, pengorbanan kepada Allah. Siapa yang kurbannya diterima, maka itulah yang menikahi adiknya Qabil. Ya, Habil berkurban, Qabil berkurban. Tapi Qabil berkurban dengan sesuatu yang jelek-jelek, nggak rela lah, kurang bagus lah. Habil berkurban dengan yang terbaik dari hewan peliharaannya, gembalaannya, yang terbaik dipilih. Oh, zaman dulu untuk pastinya seperti itu. Jadi siapa yang dimakan api, kalau sekarang nggak bisa ya diterima Allah. Pak Gun korban, pas begini disambar api, enggak ya. Tapi cukup Allah mengatakan sebelum darahnya masuk atau jatuh ke tanah, pahalanya sudah tercatat. Karena bagi Allah, ya, Allah tidak luhumuha wala dimauha. Allah tidak butuh daging dan darah. Yang datang kepada Allah adalah takwa, ketakwaan yang ada dalam hati. Nah, kisah Habil itu di Quran ada di surat 5. Ya, di surat 5 itu surat Al-Maidah. Nah, itu panjang lebar berbicara tentang itu, ada di ayat yang ke-27. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watlu alaihim naba abna adam bil haqq. Ya, bacakanlah alaihim kepada mereka wahai Muhammad kisah tentang anak Adam bil haq, dengan yang sebenarnya terjadi. Nah, gitu. Ya. Jadi karena hasad sampai Qabil tega membunuh Habil, sampai keluar janji syaitan iblis itu, pokoknya anak cucu Adam harus masuk neraka. Caranya bagaimana? Saya pokoknya akan berusaha apa saja, dari mana saja aku akan bisa. Ya, pokoknya bagaimana? Pokoknya anak Adam terjerumus masuk neraka. Nah, itu dosa hasad. Maka disebutkan di sini perlindungan setelah itu adalah dari hasad, dari orang yang hasad. Ya, nah kita berlindung. Ya, khususnya di waktu malam ini. Maka dua ayat ini ya dinamakan juga ayat Qul a'udzu birabbil falaq, dengan ayat setelahnya Qul a'udzu birabbin nas disebut muawwizatain. Dua ayat perlindungan atau dua ayat yang isinya memohon perlindungan kepada Allah. Jadi kalau disebut muawwizatain yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi ada kalanya Nabi dalam hadis mengatakan muawwizat, jamak ayat surat-surat perlindungan. Kalau 3 maka masukkan kul huwallah. Maka dikatakan muawwizat ya, surat-surat perlindungan itu kul a'udzu al-ikhlas, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, anas. Tapi kalau dikatakan muawwizatain, 2 surat perlindungan yaitu al-falaq, anas. Ya kita malah paling gampang ya, muawwizat itu 3 kul, trikul. Muawwizatain tukul. Tukul. Ya kan? Tu kan 2, kul katakan mana? Tukul. Dah. Trikul, tukul. Dah. Nah itu, ya. Nah, inilah ayat yang surat-surat yang paling banyak dibaca untuk perlindungan. Bahkan disunahkan dibaca di waktu pagi dan petang. Baca 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Pagi dan petang. Kapan pagi dan petang? Pagi itu setelah sholat subuh, selesai zikir kita sebelum terbitnya matahari. Itu doa pagi. Ya, doa petang setelah sholat asar selesai, ya, sampai sebelum tenggelamnya matahari. Bahkan di dalam hadis-hadis kemuliaan, keutamaan, kefadilah surat Al-Falaq, salah satunya baca ya inda duburi sholat. Baca di ujung, dubur itu kan belakang, di belakang sholat, maksudnya setelah selesai sholat yang 5 waktu.
Makanya ulama kita kan membaca kan, Assalamualaikum warahmatullahi, habis istighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah, ya, la ilaha illallah, apa, Allahumma antas salama minkas salama, baca langsung, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri, sampai An-Nas. Ini baca ya. Nah, di dalam hadis yang lain di samping itu juga ada ayat perlindungan. Ayat perlindungan itu mana? Yaitu surat dari Al-Baqarah ayat yang ke-255, ayat kursi. Makanya itu sering dipakai untuk perlindungan paling banyak. Jadi kalau bapak-bapak apapun untuk minta perlindungan baca itu aja dah. 3 kul, trikul. Kalau mau tambah dengan ayat kursi. Sampai disunahkan juga ketika kita di waktu kita lengah. Kapan waktu lengah? Ketika kita mau tidur, ya kan? Sampai kemudian Rasul mengatakan caranya sama dengan kayak mantra, ditiup, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Usap dari atas ke bagian depan, belakang semampunya. Dah tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Untuk keluarga bagaimana perlindungan? Sama seperti ini. Ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah berlindung dengan itu. Jadi untuk ngobatin Rasulullah begitu. Jadi kalau dia demam juga begitu. Medianya kadang langsung, kadang dia pakai air. Dia taruh air, bacakan, kemudian air. Nah. Ketika Rasulullah sudah sakit dan parah, ya maksudnya sudah sedikit keras, maka Aisyah yang melakukannya. Oh, udah. Nah, bapak juga bisa begitu. Anak ya, terutama yang lemah. Kalau istri mah kebangetan, istri mah bangunin aja suruh baca. Bangun, baca dulu. Kalau bacain. Kalau Allah, kalau berfak Al-Nas. Nah, ya kan bayi kan, atau yang masih kecil yang belum bisa umur 5 tahun, 4 tahun, nah gitu. Jadi enggak, jangan sebentar-bentar anak itu nangis, sawan. Kurang bawang putih. Kurang apa? Itu enggak usah. Kita ruqyah anak itu. Udah tidur aman ya. Dah. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ini tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya tentang berbalap Ustaz ya. Kalau kita kan disuruh berlindung pada manusia nih dari kejahatan dan macam. Sementara Allah menciptakan itu Ustaz. Sementara Allah menciptakan tapi disuruh kita berlindung gitu. Masih endingnya itu gimana sih? Iya. Pak Izur, kalau Pak Izur itu Allah ciptakan kemudian masuk surga tanpa ada halangan, nggak ada perjuangan, itu ndak seperti itu, mudah banget. Allah pasti ngasih cobaan. Pak Zul ya, kalau masuk SD ndak bisa langsung kelas 1 langsung kelas 2 sebelum diuji lah, buat ujian. Salah satu ujiannya Allah ciptakan makhluk jahat. Salah satu ujiannya lagi Allah timpakan musibah. Nah, itu ujian kita. Jadi ujian itu untuk supaya kita kuat, supaya kita naik peringkat. Oh, enak diciptakan masuk surga, enak aja. Enak aja masuk surga. Langsung enggak, Allah uji dulu ya kan?
Nah, walaupun surga itu kata Allah, Allah berikan kemudahan. Ya, kayak saya khutbah kemarin di sini kan. Kata Nabi, setiap umat Nabi pasti yadkhulunal jannah, pasti masuk surga umat Nabi. Ilaman aba, kecuali yang nggak mau, itu aja. Ada nggak umat Nabi yang nggak mau masuk surga? Bisa jadi ada, ya kan? Nah, barang siapa yang menurut yang paman atau ani, barang siapa yang taat turut padaku, maka dia adalah orang yang mau masuk surga. Siapa yang bermaksiat pada Nabi, itu yang tidak mau. Jalan ke surga itu udah dimudahkan. Makanya surga itu juga karena rahmat Allah, bukan hanya sekedar amal ibadah kita, bukan. Ya, kalau satu kebaikan dibalas satu kebaikan, udah susah masuk surga, banyakkan dosanya. Tapi kata Allah, coba di Al-An'am, manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa buat satu kebaikan, Allah kalikan 10 kejelekan, cukup 1. Wah, untungnya di situ. Bahkan infak fisabilillah, sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, bisa 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah sanggup melipat gandakan dari 700 kali. Liman yasha, bagi orang yang dikehendaki. Ayatnya mana? Di Al-Baqarah surat 2 ayat 261. Lipat gandakan. Nah, Allah permudah. Sedangkan dosa, ya, Allah hitung standar, 1 bayar 1. Tapi kebaikan 1 10. Luar biasa, ya. Dah. Ya baru. Jadi untuk supaya kita naik peringkat, naik kelas, harus ada cobaan. Ya. Pak Idul aja dulu waktu milih pasangan dicoba dulu. Mau nggak dia ke warteg? Kalau dia mau ke warteg berarti mau susah. Jangan maunya ke McD, ke Pizza Hut. Wah, berarti nggak mau diajak susah nih. Ya, pas ditraktir maunya kemana? Wow, bakso yang mahal. Wow, maunya kemana? Wah, makanan restoran yang wah-wah. Waduh, kayaknya nggak cocok nih buat saya. Tinggalin, ya kan? Sekali-sekali ajak, wah, warteg. Wah, ternyata mau di restoran bagus, dia tetap sayang. Di warteg juga tetap mau. Wah, udah nih kayaknya tahan banting. Wah, nih. Udah besok datang dah ke rumah mertua, calon mertua. Ah, gitu aja ya. Cinta aja butuh pengorbanan. Iya, ya kan? Ya, yang lain ada? Ya. Lanjut boleh lah. Sebabnya ada maksud sebenarnya keistimewaan itu keistimewaan subuh itu siapa? Istimewa subuh ya, sehingga terkadang itu kan menguasai subuh misalnya. Yang selanjutnya adalah apa sih keistimewaan subuh ini Ustaz? Keistimewaan subuh? Iya, kita langsung yang kedua ayat keempatnya. Ini kita berlindung dari perempuan yang sihir. Kalau perempuan termasuk perempuan pembunuh termasuk sihir itu apa? Ya, Pak Izur nanya tentang apa keistimewaan subuh. Keistimewaan subuh buka surat 17 Al-Isra ayatnya 78. Dah. Itu keistimewaan subuh. Langsung dari ayat Al-Qur'an. Siapa yang mau baca silakan. Ya, Pak Izur langsung bacalah. 17 ayat 78. Surat 17 Al-Isra ayat 78. Ya. Aqimis sholata lidulukis. Dah? Ayo, temu? Ya, sip, baca. Yang nanya yang jawab. Aqimis sholata lidulukis syams. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili
Udah cukup. Cukup baca. Baca terjemahannya, artinya. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, udah. Itu keistimewaannya yang paling utama di Quran. Jadi sholat subuh itu banyak disaksikan malaikat. Dah. Bukan berarti sholat lain tidak disaksikan malaikat. Hanya enggak. Tapi lebih banyak sholat subuh. Bajur. Nah, itu keistimewaannya. Nah, ya, karena nanti ada malaikat yang hilir mudik, sip-sipan, ganti-ganti. Ya, dia jaga kita di waktu dari subuh sampai asar. Nanti asar datang sebelum dia naik lapor kepada Allah, datang malaikat. Ya, nanti ini naik, dia jaga kita sampai subuh. Nah, subuh malaikat ini masih ikut dengan kita, yang ini udah datang. Nah, jadi double malaikat itu. Makanya banyak. Begitu juga di dalam ayat lain, ayat yang terbaik ada sholat wusta. Sholat wusta sholat apa? Sholat asar, karena itu pergantian juga. Malaikat yang jaga kita belum naik, yang sini sudah turun. Cek, jadi double malaikatnya. Banyak, karena sudah disaksikan malaikat. Maka sholat yang wusta itu adalah sholat asar. Sholat subuh disaksikan malaikat. Oke? Nah, sekarang itu yang mensari nafasati fil luqat itu pada dasarnya adalah sihir. Oke? Wanita. Walaupun dulu di Rambang adalah yang melakukan banyakan wanita. Sekarang dengan wanita. Ya, wanita penghibur. Udah kita minta perlindungan tadi. Yang perlindungan pertama, min syarri ma khalaq. Dari makhluk. Kita minta perlindungan makhluk. Ya kan? Nah, cuman saat ini perlindungan makhluknya adalah manusia yang nggak pakai baju. Atau yang pakai baju cuma kurang. Tuh. Karena dia menggoda ini kan. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan makhlukmu yang seperti ini nih. Tapi jangan dilihat. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan makhluk yang ini nih. Dilihat tuh. Cukup ini. Kayak gitu. Ya, itu dari makhluk. Salah satu makhluk lagi adalah kita sendiri. Kita kan makhluk. Kok minta perlindungan dari kita sendiri? Kadang nafsu kita mengajak kita untuk berbuat jelek. Ya, kita berlindung ya Allah dari diriku sendiri. Maka Nabi sering mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wa na'udzubillah, kami berlindung kepadamu ya Allah min syururi, dari kejelekan-kejelekan diri kami sendiri. Karena diri kami ada, ya kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kejelekan diri kami sendiri. Kadang-kadang ada lihat orang gedek. Mulutnya dendam. Makanya kita sekarang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Jangan sampai ada penyakit gil kepada orang-orang yang beriman, iri, dengki, ingin menyakiti pada orang yang beriman. Gitu. Ya Pak ya? Insyaallah. Dah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada cukup insyaallah kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita diajarkan oleh Allah untuk minta 4 perlindungan ya, perlindungan dari makhluk, perlindungan dari malam ya, perlindungan dari sihir, dari orang yang hasad atau dengki ya, mudah-mudahan. Nah, ini baca, amalkan. Mau tidur ntar baca ya, kemudian bangun tidur, nanti habis sholat baca, habis sholat subuh, habis sholat zuhur baca, habis sholat asar baca, habis sholat
tiap hari sholat. Ya. Zikir pagi baca, zikir petang baca. Kan gampang. Ustaz, saya di jalan. Ya di jalan kan bisa zikir. Ya. Gampang sambil Pak Yudur, wah jatahnya jalan habis subuh, ya sudah sambil nih kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ada mati. Ya, ini lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.